Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Bunga Rizkia dari kelas 2 EVA. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai metalografi dasar, yaitu diagram biner. Yang pertama ada diagram biner 1. Diagram biner 1 yaitu eh, untuk menentukan titik-titik cair dan titik beku suatu unsur. Seperti contoh di sini ada unsur A dan unsur B. Unsur A ini memiliki batas temperatur cair di 150 derajat Celcius. Sedangkan pada unsur B, batas temperatur cairnya yaitu 100 derajat Celcius. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada bagian yang berwarna abu ini, unsur A dan unsur B masih mengalami cair sempurna. Lalu pada yang berwarna biru ini, unsur A sudah mengalami padat sempurna, namun unsur B masih cair sempurna. Hal ini dikarenakan pada suhu di bawah 150 derajat Celcius, unsur A sudah mengalami padat sempurna. Lalu selanjutnya ada yang berwarna hijau. Berwarna hijau ini unsur A mengalami padat sempurna dan unsur B sudah mengalami padat sempurna. Jadi pada temperatur di bawah 100 derajat Celcius, unsur B itu sudah mengalami padat sempurna. Pada di atas 100 derajat Celcius, unsur B masih pada kondisi cair sempurna. Selanjutnya ada diagram biner 2. Diagram biner 2 ini kita dapat menentukan titik liquidus dan titik solidus secara konkret sebuah unsur. Sebagai contoh di sini ada unsur A dan unsur B. Dengan temperatur cair A itu 1000 derajat Celcius dan temperatur cair B 550 derajat Celcius. Anggap saja kita ambil di garis M. Garis M ini terdapat unsur A 60% dan unsur B 40%. Lalu setelah di garis lurus, terbentuklah beberapa titik. Ada TL, T1, dan TS. Di pada fase ini material A dan B masih mengalami liquidus atau cair. Namun pada titik TL ini minimum terjadinya liquid. Di bawah garis TL ini material tersebut sudah mengalami solid. Mari kita pecahkan. Nah, kita akan menghitung persentase pada T1 menggunakan rumus tinggi TL dibagi tinggi T1 dikali 100%, di mana tinggi dari TS ke TL yaitu 10 cm. Lalu ada tinggi dari TS ke T1 yaitu sebesar 9 cm. Dengan rumus tersebut kita bisa hitung bahwa 10 cm dibagi 9 cm dikali 100% dan menghasilkan 10%. Nah, 10% ini banyaknya material yang masih dalam fase liquid. Nah, kita akan menghitung persentase liquid. Persentase liquid ini dapat dihitung dengan lebar liquid dibagi total lebar dikali 100%. Diketahui bahwa lebar T1 ke liquid yaitu 4 cm dan total lebar liquid ke solid yaitu 10 cm. Maka dapat dihitung dengan 4 dibagi 10 dikali 100%. Hasilnya yaitu 40%. Nah, 100% dikurangin 40% yaitu 60%. Maka dapat kita gunakan dengan prinsip jungkat-jungkit bahwa apabila dari titik tersebut ketumpuan jaraknya lebih pendek daripada titik yang lain, maka besar orang yang menaiki jungkat-jungkit tersebut harus lebih besar daripada yang menaiki jungkat-jungkit di sisi sebelahnya. Maka dapat disimpulkan bahwa 60% liquid dan 40% solid karena dari T1 ke liquid yaitu jaraknya lebih pendek daripada T1 ke solid. Selanjutnya ada diagram biner
3, yaitu diagram biner 3 adalah LSDKC dan LSBDKP, yaitu larut sempurna dalam kondisi cair dan larut sebagian dalam kondisi padat. Pada hal ini kita terdapat tiga fase, yaitu fase liquid, fase solid, dan fase alfa. Fase liquid yaitu fase cair, material masih cair. Fase solid yaitu fase material sudah mengalami pemadatan, dan fase A di sini dimaksud dengan fase alfa atau solid solution. Solid solution ini berisikan adanya komposisi A yang mengandung unsur B. Nah, garis ini merupakan maksimal unsur B pada alfa. Selanjutnya, pada garis merah ini terdapat 4 titik yang akan kita gunakan sebagai contoh pembahasan. Di sini ada T1. T1 yaitu unsur A dan B masih mengalami liquid atau cair sempurna. Lalu kita turun sedikit, ada T2. Pada T2 ini kita ambil garis ke kiri terbentuk alfa dan garis ke kanan terbentuk liquid. Pada prinsip jungkat-jungkit sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kandungan alfanya lebih banyak daripada kandungan liquid. Seperti gambar mikrostruktur di samping. Lalu kita turun sedikit, kita ambil garis ke kiri bertemu alfa dan garis ke kanan bertemu liquid. Nah, garis dari garis merah ke alfa ini sudah lebih kecil daripada pada titik T2. Hal ini menandakan bahwa alfa membesar dan membentuk alfa baru. Sedangkan liquidnya sudah mengecil atau berkurang karena sudah mengalami alpha atau solid solution. Selanjutnya ada T4. Nah, pada T4 ini sudah mengalami solid solution atau padat. Nah, pada solid solution ini berisikan bahwa alpha yaitu unsur A yang mengandung sekian persen B. Selanjutnya ada diagram biner 4. Diagram biner 4 ini LSDKC, LSBDKP dengan penurunan kelarutan. Nah, garis ini yaitu menandakan adanya penurunan kelarutan. Penurunan kelarutan ini diakibatkan karena adanya penurunan temperatur. Penurunan kelarutan pada B1 mengakibatkan jarak antar atom ini mengecil, sehingga atom B yang terdapat pada alfa ditendang keluar. Lalu pada B2 ini mengalami temperatur normal atau temperatur yang di atas B1, sehingga jarak antar atomnya juga lebih besar daripada B1. Maka atom B yang tadinya ada di luar itu bisa mengisi ruangan kosong yang ada di atom A. Perpindahan atom ini terjadi secara interstusi. Selanjutnya ada contoh mikrostruktur yang ada pada penurunan kelarutan ini, yaitu di sini ada T1. Apabila kita tarik garis ke kiri terbentuk alfa dan garis ke kanan terbentuk B. Nah, jarak antara T1 ke alfa ini lebih kecil daripada T1 ke B. Hal ini menandakan bahwa besaran alfa ini lebih banyak daripada B. Lalu ada T2. Nah, T2 ini jarak antar T2 dan ke garis alfa ini lebih besar daripada garis T1. Hal ini menandakan bahwa alfanya mengecil. Alfa mengecil ini diakibatkan dengan adanya penurunan temperatur. Sehingga B yang tadinya terdapat pada alfa ini ditendang keluar. Sehingga alfanya mengandung lebih sedikit B. Selanjutnya ada diagram biner dengan penurunan kelarutan pada dua sisi. Nah, penurunan kelarutan pada dua sisi ini menggunakan pemindahan atom secara substitusi. Di sini terdapat fasa alfa dan fasa beta, di mana fasa alfa yaitu material A yang mengandung unsur B. Lalu ada fasa beta yaitu material B yang mengandung unsur A. Nah, garis ini merupakan garis maksimal B pada alfa dan garis ini merupakan garis maksimal A pada beta.
dapat digambarkan seperti gambar ini, yaitu pada alfa terdapat material A, namun ada juga nih unsur B yang menggantikan posisi material A. Nah, pada hal ini dapat disimpulkan bahwa pada penurunan kelarutan pada dua sisi ini mengalami perpindahan atom secara substitusi. Sedangkan pada material B terdapat material A yang menggantikan material B. Namun material A di sini sebagai minoritas pada fasa beta. Nah, di sini ada pertemuan tiga garis. Nah, pertemuan ini yaitu disebut dengan titik eutektikum, di mana eutektikum tersebut merupakan perpindahan fasa liquid menjadi fasa solid secara instan. Nah, seperti ini. Liquid di sini adalah titik eutektikum. Di sini pada titik ini material yang tadinya liquid berubah secara instan menjadi solid, tidak mengalami A plus liquid atau B plus liquid. Seperti pada gambar yang ini. Pada eutektikum ada A, B, A, B yang sudah padat secara instan. Nah, kita bisa lihat di sini ada bagian hipoeutektikum. Pada hipoeutektikum ini yaitu A plus L, di mana biasanya kalau hipoeutektik itu bentuk strukturnya bulat-bulat seperti ini. Lalu pada hipereutektik bentuk strukturnya biasanya bersegi-segi seperti ini. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.